Cap buruk itu tidak akan pernah hilang selamanya meski ada orang yang membela setengah mati. Capresnya punya masa lalu yang buruk. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaword. Debat perdana adalah salah satu yang paling membuat kubu Prabowo ketar-ketir dan khawatir, karena topiknya sangat mengusik masa lalu Prabowo, yaitu tentang HAM. Kali ini saya masih belum akan membahas soal debat yang sudah berlangsung. Saya akan membahas tentang bagaimana mereka dengan konyolnya berusaha membuat sebuah persepsi menjelang debat itu. Jadi, 1 hari sebelum debat, tim kampanye nasional atau TKN mengadakan jumpa pers karena ada yang mau mereka sampaikan. Mereka mengumpulkan sejumlah aktivis dan korban penculikan 98. Sekretaris TKN Nusron Wahid mengaku korban penculikan 98 ini dikumpulkan karena ada hubungan dengan tema dari debat Pilpres perdana. Kalian pasti bakal tersenyum atau mungkin ketawa kalau saya sebut nama-nama yang ada di sana. Budiman Sujatmiko, Andi Arief, Agus Jabo, ada juga pegiat anti korupsi yaitu Irma Huta Barat, Rahlana Sidik, Natalius Pigai, dan lain-lain. Kalau Budiman Sujatmiko, kalian pasti sudah tahulah siapa orang ini. Dari kader PDIP lalu banting setir mendukung Prabowo. Saya tidak usah sebut alasannya, kalian sudah paham. Kalau Andi Arief dan Rahlana Sidik, mereka ini dari Demokrat. Kalau Agus Jabo, saya kurang kenal. Saya sempat cari-cari namanya, kayaknya dia ini ketua umum Partai Prima. Kalau saya salah tentang orang ini, tolong diralat. Kemudian Natalius Pigai, kalian juga mungkin sudah kenal, jadi nggak usah saya jelasin lagi. Kadang miris melihat cara mereka berusaha mencuci masa lalu Prabowo. Yang dihadirkan kebanyakan adalah para pendukung Prabowo atau dari partai politik yang mengusung Prabowo Gibran. Mereka bilang masa lalu Prabowo itu sudah terselesaikan dengan baik. Mereka heran, tiap momen debat, apalagi isu demokratisasi, HAM, itu selalu dikaitkan dengan problem masa lalu yang sudah terkubur dengan baik dan sudah selesai dengan baik terhadap berbagai tokoh, salah satunya Pak Prabowo. Apakah kalian percaya isu HAM sudah terselesaikan dengan baik? Kalian percaya masalah yang terkait dengan Prabowo di masa lalu sudah terkubur dengan baik? Itu kan cuma omongan mereka yang jelas-jelas sedang menjadi tameng untuk melindungi Prabowo. Coba suruh mereka hadirkan korban HAM atau keluarga korban penculikan yang hilang. Saya penasaran apakah mereka akan mengatakan masalah ini sudah terselesaikan dengan baik. Budiman Sujatmiko ketika memutuskan mendukung Prabowo pada Juli lalu, dia pernah bilang pada tahun 2002 lalu, dia dan 1 korban penculikan yang dipulangkan ke rumah mewawancarai Prabowo. Dia sendiri yang bilang bahwa Prabowo mengaku dirinya memang menculik para aktivis. Akan tetapi, dia sudah mengembalikan semua korban penculikan ke rumahnya masing-masing. Prabowo mengaku tidak tahu kenapa ada sebagian tidak pulang ke rumah alias hilang. Masalahnya, ada 13 korban penculikan yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang. Coba, mereka berani nggak mengumpulkan keluarga korban penculikan itu dan mengaku masalah sudah terselesaikan dengan baik? Yang mereka undang cuma orang-orang yang mendukung Prabowo. Ya, mereka bakalan iya-iya aja. Mengaku sudah tidak ada masalah. Dan bahkan bisa mesra merangkul dan sambil joget-joget dengan riang gembira. Ini namanya berusaha mencuci masa lalu Prabowo dengan cara yang konyol. Bagaimana orang mau percaya kalau yang dihadirkan adalah orang-orang yang sudah menjadi bagian dari paslon 02? Mau membodohi masyarakat? Ya, jangan pakai cara beginilah. Mau cuci noda kotor dengan cara yang lucu, jangan dipikir masyarakat gampang dibodohi. Tujuan mereka ini cuma satu, yaitu untuk menyatakan pelanggaran HAM tidak ada. Tapi itu semua terserah penilaian masyarakat. Masyarakat tidak akan pernah lupa sejarah hitam itu. Isu ini akan menjadi sejarah yang akan terus diingat selamanya. Dari apa yang dikatakan Budiman Sujatmiko dan juga jumpa pers ini, mereka seakan mengaku kalau memang Prabowo ada keterlibatan dalam aksi penculikan.
Mereka terus mengatakan, apa tidak ada isu lain selain HAM dan penculikan? Kenapa tiap 5 tahun sekali selalu muncul isu itu? Mereka terus mengelak kalau tidak ada pelanggaran HAM. Intinya Prabowo mau digambarkan sebagai sosok yang bersih dan tanpa noda. Tapi kenyataannya, mereka ini kayak panik luar biasa. Mereka dalam hati yakin isu ini bisa membuat Prabowo kembali terjatuh. Isu ini memang sudah terlalu berat dan sulit dihapus dari memori masyarakat. Mereka saking putus asanya sehingga memanggil orang-orang dari gerbong sendiri untuk mengcounter isu HAM. Hanya orang polos atau bodoh yang bakal percaya dengan narasi seperti ini. Coba tanya pada keluarga korban yang real. Tanya, apakah mereka memaafkan atau sudah move on? Undang korban yang belum satu gerbong, biar fair dan adil. Mereka ini memang pinter membuat drama yang kalau tidak dipikir pakai nalar, pasti bakal masuk perangkap. Segala macam cara dipakai untuk menutupi bekas luka yang sebenarnya tidak akan pernah bisa hilang. Mau dibedakin setebal 2 inci pun, suatu saat bekas luka itu akan kembali terlihat. Kalau kalian rajin tanya ke Google atau cari informasi, pasti sangat gampang mencari info mengenai masa lalu Prabowo. Informasi berserakan di mana-mana. Berita di media massa, artikel, bahkan buku juga ada. Dengan banyaknya informasi itu, mereka masih merasa rakyat bisa dibodohi dengan narasi murahan hasil karangan sekelas anak sekolahan. Bahkan kalau meskipun Budiman dan kawan-kawan memaafkan Prabowo, atau bahkan memuja Prabowo setinggi langit, semua itu apakah bisa menghapus apa yang sudah dilakukan Prabowo? Cap buruk itu tidak akan pernah hilang selamanya meski ada orang yang membela setengah mati. Capresnya punya masa lalu yang buruk, tapi mau diubah menjadi sosok yang gemoy dan suka joget. Sedangkan cawapresnya suka gugup, panik, lalu bicara ngawur, ngaco, dan ngelantur kemana-mana. Duet seperti inikah yang mau kita pilih dan jadikan pemimpin? Apakah kalian yakin mimpi Indonesia Emas 2045 bisa terwujud? Udah itu hasil surveinya gila-gilaan. Hobi ngumpet, takut debat, ngomong sering ngawur, tapi bisa menang telak di survei. Entah surveinya yang masuk angin, atau responden yang ditanya itu baru bangun sambil ngumpulin nyawa. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.